Halo, apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kali ini kita dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, pada kesempatan ini kembali saya akan memberikan tips mudah, yaitu cara memotong alat maksudnya cara memotong styrofoam dengan menggunakan alat yang sederhana. Sebelum memotong styrofoam ini, saya perkenalkan dulu beberapa alatnya, yaitu antara lain adalah amplas ya. Amplas atau kertas gosok yang sudah saya bentuk sedemikian rupa. Biasanya peruntukan amplas ini adalah untuk mengamplas membuat jendela, kursi, meja, dan sebagainya yang bahannya dari kayu kemudian digosok. Namun amplas yang saya pakai ini adalah bentuknya kecil, tidak terlalu besar, dengan dilem pada kayu. Kemudian ada yaitu obeng ya. Obeng kita kenal adalah untuk memberikan sekrup pada almari atau di saat kita membuat meja makan, membuat kerajinan dari kayu dan lain-lain. Selanjutnya adalah cutter. Cutter ini ukuran kecil. Cutter ini bisa dibuat memotong kertas, kemudian membentuk kertas. Namun kali ini saya pakai untuk memotong styrofoam ya. Jadi ada trik khusus cara, yaitu memotong styrofoam nanti dengan menggunakan cutter. Kemudian tentunya kawan-kawan sudah tahu alat ini ya. Ini adalah tang atau penjepit. Ini biasanya kalau dari pertukangan ini digunakan untuk mengambil paku dari setelah memaku ada kesalahan ya, baik itu di pintu jendela atau di risplang atau di meja dan sebagainya. Ini adalah bahan kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini adalah diperuntukkan untuk memotong styrofoam khususnya. Kawat tembaga ini besarnya tidak terlalu besar, yaitu seukuran sabu lidi. Kawat tembaga tersebut bisa diperoleh di toko-toko alat bangunan atau toko-toko alat listrik. Nah kawan-kawan, beberapa alat ini yang saya pakai nanti akan memotong styrofoam. Kemudian bagaimana caranya? Baiklah, sedikit saya berikan gambaran bahwa saya tetap menggunakan yaitu solder sebagai alat pemanas untuk memotong styrofoam. Namun di sini nanti ada perubahan, yaitu perubahannya terletak pada mata solder. Seperti yang Anda lihat ini, solder ini berkekuatan, di sini ada tulisannya, yaitu berapa ini ya, kurang kelihatan ini. Ya sekitar 100 watt ini. 100 watt. Jadi tidak terlalu besar. Kapasitas untuk menyerap panas saya kira sudah cukup. Kemudian yang saya maksud dengan tembaga ini adalah ini teman-teman ya. Coba kita lepaskan dulu saja. Kita lepas. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah dari bahan kawat tembaga ya. Mungkin saya sedikit perjelas. Nah, ujungnya ini saya lancipkan cukup dengan ini, dengan kertas gosok atau amplas ya, sehingga amplas ini sangat multifungsi ya, bisa untuk menggosok tadi saya sebutkan meja, menggosok batu, menggosok besi dan sebagainya. Bagian bawah ini yang tadi sudah dimasukkan ke lubang solder, ini kita lilit ya, seperti kita membuat tali atau tampar ya, bentuknya seperti lilitan. Karena nanti, dan ini harus rapat. Tidak boleh renggang, karena ini adalah nanti akan dimasukkan ke lubang solder.
Nah, begini ya, dimasukkan ke lubang solder. Nah, setelah itu kita kunci. Kita kunci dengan rapat. Nah, inilah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita kunci dengan rapat. Ya. Baiklah kawan-kawan, segera kita akan melakukan yaitu pembuatan bentuk atau pemotongan styrofoam yang kali ini. Styrofoam yang akan saya potong ini tebalnya adalah 3 cm. Jadi kawan bertanya bagaimana nanti memotongnya, apakah tidak sulit? Nah, untuk mengetahuinya silakan ya ditonton video ini sampai selesai. Oke, colokan sudah saya siapkan ya, saya colok ke listrik dulu dan kita tunggu beberapa menit ya. Mungkin kisaran kalau 100 watt ini membutuhkan panas yang masuk ke sini biar ideal ini sekitar kurang lebihnya 2 menit. Kurang lebihnya 2 menit. Beda dengan 150 atau 200 watt, lebih cepat. Baik teman-teman, kita coba dulu, kita tes apakah solder ini sudah cukup panas. Nah ya, ternyata sudah cukup panas. Lihat pemotongannya begitu rapi ya, begitu rapi. Nah ya, begitu bagus. Jadi untuk membuat mata solder dari kawat tembaga ini, bahannya tadi sudah saya katakan ya, kawat tembaga atau mungkin kabel engkel. Kabel engkel ketika kita memasang listrik ada kelebihan yang agak besar itu buat hilangkan apa ya, kulitnya ya, bagian luarnya, tinggal dalamnya. Bisa dipakai seperti ini. Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi untuk memotong styrofoam dengan menggunakan solder yang berkekuatan 100 watt seperti ini pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya, tidak usah terburu-buru. Nah, jadi hasilnya biar maksimal. Baiklah, saya akan memberikan bentuk ya, memberikan contoh. Ketika kita memotong bentuk ya, suatu kerajinan ini menghasilkan hasil yang memuaskan sesuai dengan keinginan kita. Saya bentuk seperti ukiran ya. Saya akan membentuk ukiran. Baiklah, kita akan memulai pemotongannya ya. Mungkin bisa dilihat kawan-kawan pelan-pelan. Jadi tidak usah terburu-buru. Untuk pemanas ini memang menentukan kecepatan kita ketika kita memotong. Misalnya ya, misalnya soldernya itu 200 watt, beda. Kemungkinan panasnya agak cepat. Jadi lebih apa ya, lebih cepat. Namun kalau yang solder saya pakai ini hanya yaitu 100 watt, maka cara memotongnya tidak usah terburu-buru ya, walaupun pelan tetapi pasti. Nah begini ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan pemotongan yang sempurna, kita posisikan
solder ini tegak lurus, ya, tegak lurus. Nah, jadi ini saya membuatkan contoh. Nah, ini lihat, saya tekan sedikit di pojok sini, maka bisa melengkung. Namun jangan khawatir, ya, karena sifatnya ini tidak tidak kaku, ya, lemas. Begini saja sudah cukup, ya. Oke, kita lepas, ya. Nah, bentuknya kita bisa membentuk seperti ini tadi, ya. Posisinya tadi bengkok sehingga bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini adalah sangat-sangat multi sekali, bisa dibengkokkan, bisa tidak, ya. Jadi misalnya jadi kita membentuk styrofoam dengan model seperti apa, menggunakan alat ini bisa, ya. Di sini kita akan membuat satu tebal, nanti masuk ke dalam. Kita pakai cutter, cutternya juga biasa begini tadi, ya. Jadi fungsinya ini amplas ini adalah untuk mengasah. Nah, ya kan, di sini kan ada timbulnya. Nah, seperti teman-teman, ya. Jadi misalnya kita buat lagi, misalnya. Nah, ya, mungkin bisa seperti ini. Nah, ini sudah menjadi ukuran yang kelihatan bentuknya, ya. Kalau kita ingin memperhalus, cukup dengan begini. Nah, ini sudah bisa kita haluskan, ya. Oke, sekarang ini model yang seperti ini. Sekarang kita balik. Kita akan membentuk model yang serupa, ya, yang serupa, tapi tidak sama. Perlu diketahui teman-teman, ini adalah sekedar contoh saja, ya, contoh saja. Memotong atau membentuk, ya, membentuk styrofoam dengan mudah. Nah, kita tinggal ngambil ini saja. Nah, ya kan, padahal saya memakai ini pisau sudah lama, ya, sudah ini berkarat. Kalau pisau atau siletnya, cutternya ini baru, beda lagi, ya. Nah, kemudian kita gosok, ya. Jadi tahapan demi tahapan, kemudian kita bentuk lagi. Kita potong lagi, teman-teman. Jadi keluar nanti akan dimensinya, ya. Nah, seperti ini, ya.
lagi bagian sini, atau mungkin kalau di sini kesulitan kita potong gini. Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi sekali lagi, pembuatan ini memang sangat simpel dan mudah ya. Jadi kita bisa mengukir ya, mengukir itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, ya kan? Nah, ini ya hasilnya ya teman-teman. Kalau dibalik seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti yang saya pakai. Jadi setelah dipotong atau digaris dengan solder, kita ambil lagi kalau kita membuat ukiran. Tapi kalau kita membuat huruf, beda lagi. Yang jelas alat ini memang sangat sederhana ya, juga murah meriah, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, ini demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini bisa menjadi referensi atau panduan bagi teman-teman di saat teman-teman mempunyai pekerjaan sebagai pengukir styrofoam atau yang lain. Tentunya dalam pembuatan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mohon maaf. Nah, sebagai rasa persahabatan teman-teman silakan bisa ditekan ya, like, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar saya, Mbah Gabus Channel. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.